warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Moms, bagaimana kabarnya? Seperti janji saya kemarin, saya kembali lagi. Kita ketemu lagi di live Instagram Mother and Baby Indonesia bersama saya Novita Enji, Editor-in-Chief Mother and Baby Indonesia. Di mana hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik sekali untuk dibahas, apalagi untuk moms yang baru saja melahirkan. Ini kita akan membahas tentang diet sehat pasca melahirkan. Wah, tentunya sepertinya impian banyak orang untuk kalau habis melahirkan, kan kita kan pasti kalau hamil berat badannya naik kan. Nah, habis melahirkan pasti kita berharap sesegera mungkin bisa kembali ke berat ideal kita. Nah, tentunya sebaiknya kita melakukannya dengan cara yang sehat. Kalaupun mau diet, harusnya dengan diet yang sehat juga. Nah, makanya hari ini Moms kita akan membahas seputar topik kita, diet sehat pasca melahirkan bersama dengan Dr. Christopher Adrian M. Gizi SPGK, Dokter Spesialis Gizi Klinik Ciputra Medical Center dan RSUD Koja. Langsung kita ngobrol sama Dokter Christopher Adrian. Kita tanya-tanya langsung, kalau Moms mau bertanya juga boleh loh, silakan tinggalkan pertanyaan Moms di kolom komen. Nanti akan saya bacakan dan saya langsung tanyakan kepada Dokter Christopher. Hai Dokter Chris, apa kabar? Halo, Mbak Enji, apa kabar? Sehat ya? Baik, sehat. Dokter Chris juga sehat? Kita Sehat ketemu dong. lagi Dokter Chris ya. Hari ini kita akan membahas tema atau topik khusus yaitu diet pasca melahirkan. Karena kita tahu banyak sekali kan, seperti tadi saya sampaikan, kan kalau di saat hamil tuh kita pasti naik berat badan. Dan di saat kita mau setelah melahirkan maunya langsung kembali ke berat ideal. Tapi mungkin sebelum kita ngebahas soal diet, biasanya idealnya kenaikan berat badan ibu hamil itu tuh berapa kilo sih Dokter Chris? Nah, itu dia nih. Jadi kalau misalnya selama hamil kita patokannya itu adalah menggunakan IMT atau BMI sebelum hamil. Jadi yang menentukan seorang ibu itu naiknya berapa kilo itu tergantung dari status gizinya si ibu sewaktu dia sebelum hamil nih. Kan kalau status gizi itu kan ada underweight, normal weight, overweight, sama obesitas. Nah, kalau misalnya seorang ibu underweight, itu peningkatan berat badan itu sampai dia akhir usia kehamilannya itu boleh sampai maksimal 18 kg. Oke. Kira-kira tuh kalau menurut kriteria IOM itu 12,5 sampai 18 kg. Kalau dia memiliki indeks massa tubuhnya yang normal, peningkatan berat badan itu bisa dari 11,5 sampai 16 kg. Tapi kalau misalnya dari awalnya aja seorang ibu itu sudah obes atau overweight dulu, itu peningkatan boleh 7 sampai 11,5 sampai maksimal 12 sampai akhir. Nah, sedangkan kalau misalnya dia obesitas, maksimal itu cuma boleh kurang lebih 10 kg peningkatan berat badannya dari dia awal sampai akhir. Nah, peningkatan berat badannya itu bukan dari trimester pertama justru. Misalnya, oh dokter bilang boleh nih 9 kg gitu. Kalau gitu naik aja dari bulan pertama langsung hajar 9 kg gitu. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya 3 bulan pertama terjadi peningkatan berat badan yang drastis pada seorang ibu, itu yang naik berat badannya justru malah si ibunya. Si babynya masih kecil. Paling cuma berapa gram. Iya. Jadi kalau peningkatan berat badan itu idealnya dari trimester kedua dan trimester ketiga. Nah itu totalnya maksimal itu kurang lebih ya bisa 12 sampai 15 kilo tergantung dari status gizi ibunya. Oke, jadi sebenarnya kenaikan berat badan paling banyak itu boleh dikejarnya nanti ya di trimester kedua dan ketiga. Kalau di trimester awal jangan justru ya dok ya. Idealnya sih trimester pertama itu nggak ada peningkatan berat badan gitu. Nanti kalau misalnya peningkatan, iya benar. Misalnya naiknya over nih, 3 bulan pertama naiknya udah 10 kilo, bulan kedua 10 kilo lagi, bulan ketiga 5 kilo misalnya, 25 kilo total dari awal sampai akhir. Yang repot nanti pada saat nuruninnya berat badannya, gitu maksudnya. Karena bagi sebagian besar, saya nggak bilang semuanya ya, bagi sebagian besar itu manusia ya, lebih gampang naikin berat badan daripada nurunin berat badan ya dokter ya. Nah, nah sekarang kalau kita berbicara sesuai dengan tema dan topik kita, bolehkah ibu melakukan diet setelah bersalin? Oke, boleh banget justru, malah disarankan. Oh boleh. Oh gitu, oke. Tapi ada tapinya nih, harus dengan cara yang sehat. Betul. Nah, sebenarnya nih, kan kalau misalnya habis melahirkan itu kan ibu mempunyai pilihan nih. Dia mau menyusui atau enggak? Iya. Mau memberikan sebaiknya ASI sih atau enggak maksudnya? Sebaiknya sih ASI. Yes, betul.
Idealnya ASI. Kenapa? Ya. Karena ASI itu sangat menguntungkan. Mm, Dia itu seperti orang olahraga sebenarnya. Jadi mm, pembakaran kalori untuk ibu yang memberikan ASI itu sama seperti orang yang sedang olahraga. Jadi dia mm, mm. membutuhkan pembakaran kalori yang lebih besar. Makanya orang ibu-ibu yang memberikan ASI ke anaknya itu berat badannya lebih gampang turun Iya. dibandingkan yang memberikan ASI gitu. Oke, oke. Nah, Dokter Kris, idealnya nih kalau kita kan tadi kan Dokter Kris bilang kita boleh melakukan diet setelah bersalin. Boleh Ya, langsung nggak sih atau perlu dijarakin dulu, ditungguin misalnya kayak ya seminggu setelah melahirkan atau setelah 40 hari setelah melahirkan atau gimana nih dokter? gini. Jadi kalau sebenarnya kita ngomongin diet atau program balik ke berat badan itu dia postpartus atau post melahirkan itu biasanya emang sudah Mm-mm, ada perubahan perubahan berat badannya dia kan dari mm-mm, babynya si kecil keluar gitu kan berat badan dia mm-mm, pasti akan mulai berkurang dari berat badan dia hamil terakhirnya. mm-mm, Programnya gimana? Nggak masalah. Mau misalnya dari dia melahirkan langsung mm-mm. makan yang teratur, yang ideal, itu juga oke. Tapi yang penting dengan catatan bahwa kebutuhan dia untuk badan dan memproduksi ASINya itu terpenuhi. Jadi jangan sampai dengan Mm, berpikiran bahwa diet, oh saya diet nih, saya nggak mau makan apa-apa, makan sehari cuma sekali doang, mm-mm, katanya gue mm-mm, diet. mm-mm, Kan orang pikirannya mindsetnya begitu ya. Jadi kalau diet mm-mm, adalah nggak mm-mm, makan apa-apa. Jadi kalau dia mm-mm. melakukan seperti itu, yang ada nanti dia akan membuat kondisinya itu malnutrisi atau kekurangan gizi, membuat produksi Oke. ASINya itu terganggu jadinya. Oh, jadi pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya adalah itu, apakah dengan kita berdiet itu bisa berpengaruh terhadap produksi ASI? Mungkin kalau dari kalaupun iya tuh apa yang mempengaruhi? Tadi salah satunya sebenarnya udah disebutkan sama dokter. Jadi kualitas ASINya kalau kita makannya nggak benar. Tapi apalagi yang mempengaruhi ASI nih di saat kita melakukan diet setelah kita bersalin? Oke. Pertama kalau misalnya kita yang habis bersalin, itu pertama dia memerlukan cairan yang lebih tinggi dibandingkan orang Mm-mm. normal ataupun eh, saat dia hamil. Jadi ketika dia menyusui itu memerlukan cairan yang lebih banyak, Ya, air. betul. Ya, Kalau dia dehidrasi atau kekurangan cairan dengan olahraga berlebih gitu ya, ya. produksi ASINya pun juga akan berkurang karena kan semua akan berkeluar jadi dari keringetnya gitu kan. Mm-mm. Kekurangan cairan, produksi ASI berkurang. Itu pertama, air Mm-mm. berpengaruh. Kedua, protein. Jadi kalau berdasarkan angka kecukupan gizi, kebutuhan ibu saat menyusui itu postpartum atau post melahirkan itu memiliki kalori yang lebih besar kebutuhannya. Jadi Mm-mm. sebenarnya dia memerlukan tambahan kalori yang lebih besar dibandingkan pada saat dia hamil Oke. gitu. Dan berhubungan juga sama protein. Kenapa protein? Karena protein ini juga kebutuhannya tetap harus lebih besar daripada dia nggak menyusui gitu. Ya, ya, 6 ya, bulan ya. pertama proteinnya itu perlu tambahan kurang lebih 20 gram protein. Saat 6 Oke. bulan kedua itu keperluan proteinnya itu kurang lebih 15 gram Mm. penambahannya. 20 gram itu kalau misalnya diubah ke dalam bentuk daging ayam gitu ya, itu kurang lebih bisa 3 potong lah daging ayam. Penambahannya dari asupan makan biasa sebenarnya. Mm. Nah, cuma Oke, yang oke. menariknya di sini, penambahan lemaknya itu sangat kecil yang dibutuhkan oleh si ibu saat menyusui itu. Lemak itu cuma perlu penambahan kurang lebih 2,2 gram doang kok per harinya. Mm-mm. 2,2 gram lemak itu cuma kurang lebih setengah sendok teh lah lemaknya. Dan Hmm. karbohidrat itu cuma perlu kurang lebih 45 gram penambahannya. 45 gram itu berarti kurang lebih 3 sendok teh Mm-mm. gula. Itu untuk satu hari Oke, loh. oke. Iya, iya, iya. Jadi sangat kecil sebenarnya penambahannya itu. Cuman mindset orang Oke. suka salah nih. Bahwa oh kalau dia menyusui saya makan untuk 2 orang. Betul, Jadi sama saya kayak lagi akan hamil juga gitu kan, Dok? iya, itu mindsetnya. Jadi, oh saya akan Iya, iya. makan untuk 2 orang, jadi saya akan ngambil porsi nasi 2 porsi lebih besar, Dua, iya. makan lauk 2 porsi lebih besar gitu kan, minum juga minum minuman manisnya lebih banyak. Nah itu yang buat malah ketika hamil melahirkan berat badannya malah naik bukan turun. Iya sih, Itu yang betul, betul. Iya. Dok, kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Ini ada dari Nia Septina. oke. Dok, waktu hamil, saya memiliki riwayat hipertensi dan diabetes. Saat 2 minggu setelah melahirkan, gula saya sudah normal. Tapi ketika bayi saya umur 4 bulan, tiba-tiba gula saya 300. Bagaimana diet, apa, maksudnya ini diet apa yang boleh saya lakukan? Oke.
Jadi berarti si mamanya ini berarti ada resiko diabetes mellitus Betul. gestasional. Ya, Oke, jadi pada oke. saat dia hamil, kemungkinan saya nggak tahu nih riwayat si mamanya Ya, gimana. Apakah ya. sebelumnya itu berat badannya sudah obes, terus peningkatan berat badannya juga banyak. Nah, itu salah satu resikonya Ya. itu. Jadi kalau peningkatan berat badannya over selama kehamilan, itu akan beresiko terjadinya diabetes mellitus gestasional Mm-mm. atau juga kondisi preeklamsi. Preeklamsi itu berarti yang tensinya Betul, betul. tinggi. Ya, ya, Nah, ya. itu resiko. Kalau misalnya berat badan ibunya saat sebelum hamil itu obes ataupun peningkatan berat badannya pun juga eh, over gitu ya. Nah, terus Mm-mm. dampaknya apalagi? Si kecil pun jadinya berat badannya over. Yang tadinya Mm-mm. bisa lahir normal gitu ya, oh malah, oh berat badannya kok naiknya gede banget nih, 4 kilo atau Ya, empat ya. setengah kilo misalnya dalam kandungan. Ya mau nggak mau harus di sesar gitu, salah satunya itu. Itu Heeh. salah satunya. Terus kalau Nah, makan untuk gimana? dietnya, sekarang gimana jadinya? Yang harus dibatasi adalah refined karbohidrat atau karbohidrat sederhana. Itu yang harus dibatasi. Jadi Seperti, hindari minuman-minuman manis. ya, Atau kan sekarang kan banyak tuh yang jual kemasan-kemasan ya. Boba-boba, nah itu hati-hati. berbagai jenis kopi susu, pakai gula aren. Ya, kopi susu gula aren. Nah itu hati-hati. Itu kalorinya besar Oke, oke, sekali oke. dan Ya, ya, ya. karbohidratnya tinggi banget. Pokoknya semua Oke, minuman oke, manis oke. itu yang dalam kemasan harus hati-hati. Gitu, Jadi Kak. sekarang sebenarnya tadi untuk Nia Septina sebaiknya sekarang mengurangi asupan kalori yang tinggi seperti tadi dari yang manis-manis, gula-gula mungkin dikurangin dulu kali ya. Kalau karbohidrat, jadi karbohidrat seperti apa yang boleh dimakan? Nasi boleh dok? Apa harus diganti Oke, jadi nasi merah? karbohidrat itu udah jenis yang tadi saya bilang. Karbohidrat Ya, simple sama ya. karbohidrat yang kompleks. Bedanya apa? Yang simple itu adalah karbohidrat yang gampang diserap sama badan. Contohnya semua minuman-minuman manis itu ya, Mm, atau mm, kue-kue yang pakai tambahan gula gitu ya, bolu dan mm, lain-lain, mm, itu mm, kan ada penambahan gula. Itu semua mm, lebih mm, gampang diserap. Dan yang kompleks itu apa? mm, Kompleks mm, itu yang mm. contohnya apa? Misalnya nasi Oke. merah, roti gandum gitu ya. Atau misalnya kentang rebus atau ubi rebus gitu. Hmm, Itu lebih sulit dicerna oleh tubuh sehingga membuat gula darah di badan kita itu nggak gampang naik. Jadinya lebih baik mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks tadi dibandingkan karbohidrat oke. yang simple. Jangan bakmi ya. Bakmi Jangan bakmi sesekali ya. oke lah, tapi Oh jangan boleh setiap ya. hari gitu. Oke, baik. Kita lanjut lagi pertanyaannya untuk ini dari Shy underscore Sylvie. Saya sedang menyusui baby umur 5 bulan. Bolehkah saya minum teh pelangsing? Wah, ini menarik nih karena salah satu ya buat perempuan ya apalagi buat moms ya salah satu jalan pintas untuk bisa menurunkan berat badan adalah minum teh pelangsing. Ini boleh nggak dokter? Oke, jadi kalau saran saya sih pertama teh biasa. Kalaupun dia bukan teh pelangsing, itu saat menyusui pun itu juga sebenarnya harus hati-hati. Karena kan teh itu Ah, mengandung kafein. kafein, ya. Kedua, dia juga menghambat penyerapan zat besi sebenarnya. Kalau Mm-mm. teh itu. Jadi harus hati-hati. Jadi nggak boleh Ya, terlalu banyak. Bukannya nggak boleh, untuk teh biasa ya, saya ngomongin teh biasa dulu nih. teh biasa Bukannya ya. nggak Ha. boleh teh, tapi harus dikurangi, dibatasi. Begitu Mm-mm, pula juga, mm-mm, juga dengan kopi. Karena mm-mm. kopi itu mengandung kafein, itu kan Ya, bisa melewati ASI jadinya. Jadi bukan rasa ASI rasa kopi jadinya ya, tapi kafeinnya itu kafein ya, bisa ya. dirasakan juga sama si kecil. Jadi bisa meningkatkan denyut jantung si Dup, kecil ya, ya. juga, kayak gitu bisa Mm-mm. pengaruh juga. Nah, kalau teh pelangsing apa? Hati-hati. Biasanya teh pelangsing itu ada kandungan lainnya selain teh. Ya, Misalnya suka ditambahin ada obat diuretik. Diuretik tuh yang bikin pipis-pipis terus. ya ke belakang, Jadi ya, ya buang kesannya, air terus ya. ya, nah abis minum teh, wah turun nih 3 kilo, tapi pipis terus dia. Ya, 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 ya. Itu hati-hati. Kenapa? Karena ya itu tadi saya bilang di awal. Bisa membuat resiko dehidrasi, kurang cairan. Nanti Mm-mm. ASINYA akan berpengaruh. Kalau saya sih tidak menyarankan. Itu. Oke, terjawab, terjawab. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya dari Jenny Tariska. Dok, saya hanya boleh naik 9 sampai 12 kilo. Jadi makan udah direm-rem nih, tapi babynya kecil. Jadi disuruh makan terus nih 3 kali sehari ibunya nih dokter. Saya tipe yang gampang naik berat badannya, tapi gula darah normal. Gimana ya dokter? Nah, itu. Jadi cara makannya atau pemilihan jenis makannya udah bener atau belum? Jadi kan berarti Oke, kita ngomongin selama hamil berarti ya, bukan iya, iya. pas melahirkan.
Ya. Berarti kalau misalnya dia hamil, itu kan berarti harus ada peningkatan berat badan yang sesuai yang tadi saya bilang. Itu harus diperiksa juga tuh ke dokter kandungannya. Di Ya. USG gitu ya, dilihat perkembangan si kecil, udah naik belum nih berat badannya. Mm-mm. Nah, selama dia hamil, itu kan sebenarnya peningkatan kebutuhannya dia itu paling besar itu protein. Jadi kalau trimester Mm-mm. itu protein perlu 30 gram. Ya. Jadi kalau misalnya asupan proteinnya kurang, terus malah lebih banyak makanan-makanan yang tadi saya bilang manis-manis tadi, minuman manis, teh manis gitu ya, kue, bolu, martabak gitu ya. Enak semua tuh Itu dok. justru iya, justru malah yang naik itu berat badan si ibunya nanti yang lebih cepat Iya sih, dibandingkan si betul, betul. kecilnya Ya, ya, ya. gitu. Jadi peningkatan berat badan itu jangan di awal, kalau bisa di trimester kedua atau di Akhir. trimester ketiga gitu. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya dari Nurul Ratna. Kapan ya dok dikatakan kita kudu nurunin berat badan? Padahal berat badan udah turun nih sebenarnya habis melahirkan, tapi tetap ada kenaikan dari sebelum hamil. Oh, ini inginnya balik ke berat ideal sebelum melahirkan nih dok, sebelum hamil bahkan. Nah ini gimana Ya, nih dok? sebenarnya idealnya itu pada saat dia menyusui itu berat badan nggak boleh turun terlalu drastis. Mm-mm. Nah Idealnya ini itu menarik nih. Ya, ya, ya. ya turun berat badan jangan drastis. Misalnya, oh dalam 1 minggu bisa turun 4 sampai 5 kilo gitu. Nah itu hati-hati. Mm. Oh gitu Bisa dok. aja mempengaruhi ke produksi kualitas si ASINya. Mm-mm. Mm-mm. Idealnya penurunan berat badan 1 minggu itu kurang lebih setengah sampai 1 kilogram. Oh Itu gitu. masih diperbolehkan. Jadi perlahan, pelan-pelan. Pelan-pelan tapi Oke. pasti gitu. Jangan drastis di awal terus tiba-tiba dia naik lagi gitu. Itu bahaya. Dia akan mempengaruhi produksi kualitas si ASINya gitu. Oke, 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 baik. Berikutnya dari Mita Hanifa. Kalau busui 18 bulan boleh defisit kalori berapa banyak nih dokter? Wah, ini pasti mau diet juga nih. Udah tahu, 18 caranya bulan. menurunkan berat badan adalah emang dengan defisit kalori. Nah, ini kalau sudah anaknya tuh udah 1,5 tahun sih sebenarnya. Ya, sekitar 6 bulan lagi sih AC eksklusif S2-nya lulus ya dok ya. Plus ya, oke. Eh, eh, Sebenarnya sih eh, nggak eh. masalah, aman-aman aja kalau udah di atas, si kecil udah di atas 2 tahun, ya sebenarnya oke-oke aja. Nah, ini satu Karena setengah tahun nih dok. ya udah di atas 1 tahun kan si kecil itu komponen asupan nutrisinya udah nggak mayoritas dari Iya, ASI ya lagi. benar, benar, benar. Karena sudah makan Jadi makanan padat bahkan betul, ya. Ya, ya. makanan padat atau makanan keluarga. Mm, Jadi mm, mm. ya kualitas ASINya itu juga maksudnya bukan menjadi faktor yang utama sebenarnya pada saat itu. Mm, Kalau mm, mau mm, mm, diturunkan atau direstriksi kalori sih oke-oke aja nggak masalah. Kalau mm. misalnya kita ngomongin besar restriksi kalori, normalnya yang bisa dilakukan sendiri itu restriksi kurang lebih 500 kalori dari Oke. kebutuhannya dia. Mm, Jadi mm. misalnya andai kata dia udah tahu nih kebutuhan kalori dia dalam 1 hari, oh kurang lebih saya memerlukan 1.700 gitu ya. Mm, Itu tahu mm. dari mana sih? Dari usia, dari tinggi badan, berat badan, Ya. dan jenis kelamin. Jenis kelamin ya pasti perempuan gitu ya. Mm, mm. Jadi dari usia, berat badan, dan tinggi badan. Itu kan ketahuan tuh kebutuhan kalori dia berapa, dan aktivitas fisik, olahraga. Itu ketahuan kebutuhan kalori dia berapa. Dan kita membuat restriksi, jadi mengurangi kurang lebih ya 500 kalori. Itu bisa dilakukan sendiri di rumah. Oke, Gitu. oke. Dok, saya punya pertanyaan nih ya, karena banyak yang bilang gini juga. Di saat kita ada yang gini, getol olahraga untuk menurunkan berat badan, tapi makannya biasa aja, nggak dijaga kan? Karena kan ada beberapa yang gini, oh aku olahraga supaya aku bisa tetap makan enak gitu kan ya. Tapi sebenarnya saya juga sering mendengar bahwa sebenarnya memang cara diet yang paling baik ya memang olahraga dan lebih banyak pengaruhnya tuh turun tuh karena kita menjaga pola makan. Nah itu gimana tuh dok? Benarkah seperti itu? Betul. Jadi intinya ada kalori Hmm. balance di badan kita. Jadi kalau misalnya kalori balance-nya itu intake-nya terlalu tinggi dibandingkan output, itu ya pasti akan gemuk, nambah terus berat badan. Kalau misalnya kita udah mencapai Mm-mm. berat badan yang kita inginkan atau ideal, ya ini kita menjaga nih supaya balance-nya seimbang antara intake Ya, sama ya, output supaya ya. nggak naik atau nggak turun. Nah, output Ah, ini itu kan dipengaruhi salah satunya dari olahraga. Jadi aktivitas fisik, olahraga itu bisa naik turun. Inputnya mm-mm. ini dipengaruhi dari makanan kita. Kalau misalnya mindsetnya bahwa, oh saya mau makan sebanyak-banyaknya, saya olahraga sebanyak-banyaknya supaya berat badan Mm-mm. saya Banyak nggak tuh yang gitu. naik. Nah, hati-hati nih. Makan sepuasnya itu kan komposisinya bisa aja nggak seimbang. Jangan-jangan lemak jenuhnya yang banyak, protein nggak ada. Misalnya lemak jenuh dan karbohidrat yang tinggi gitu. Mungkin kondisi dia berat badannya ideal, tapi hati-hati Iya. sama kondisi kolesterol, asam urat. Itu bisa berpengaruh semua dari situ. Jangan-jangan berat badan ideal
kolesterolnya tinggi. Banyak yang seperti itu. Oh iya, ya jadi sebenarnya memang orang kurus itu nggak jadi jaminan kolesterolnya Normal gitu. rendah juga ya dok ya atau normal ya. Bahkan banyak juga kejadian yang berat badannya kurus-kurus tuh ternyata kolesterolnya cukup tinggi ya karena tadi tidak menjaga asupan makanannya. Nah kita lanjut lagi ya dok, baca pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini ada dari Citra Riani. Saya turun terus nih dokter, berat badannya malah lebih ringan, mungkin berat badannya lebih rendah dibandingin waktu sebelum hamil dan kadar kolesterol masih tinggi. Dan kadar kolesterol masih tinggi, anak saya usianya sekarang 10 bulan. Apakah cukup diet rendah kolesterol aja nih dok? Ini menarik nih, ini benar nih. Jadi berat badannya terus berkurang, tapi justru kolesterolnya tinggi. Nah sekarang anaknya usianya sudah 10 bulan. Nah ini gimana nih dokter? Nah, itu kita harus tahu dulu nih, gimana berat badan dia awalnya itu berapa, sekarang penurunan berat badannya berapa. Supaya kita tahu, selama ini dia makannya udah bener belum? Kalorinya bagaimana? Apakah ada masalah dengan produksi ASI-nya juga? Karena Nah kalau iya misalnya berat betul. badannya drastis, jangan-jangan produksi ASI-nya juga jelek gitu, volumenya atau kualitasnya itu juga akan berpengaruh. Itu harus hati-hati. Yang penting kita harus perhatiin si kecilnya juga nih. Kan kalau misalnya masih usia 10 bulan, berarti ya mayoritas masih Masih dari ASI menyusui. juga ada tuh. Masih Ya, menyusui ya. dan dari ASI. Jangan-jangan akan berpengaruh juga sama si kecilnya. Jadi Mm-mm. harus dipertimbangkan juga asupan kalori yang lain. Biasanya kalau misalnya si ibu menyusui, itu bisa mendapatkan kalori atau tambahan asupan nutrisi itu dari susu. Susu itu juga Mm-mm. bagus. Selain ada kalsiumnya, ada proteinnya juga, karbohidratnya itu juga oke. Jadi kalau misalnya kayak si ibu tadi yang berat Mm-mm. badannya turun terus, ya kita harus Ya, evaluasi ulang jenis makanan yang selama ini dia makan itu bagaimana dan kita harus jaga supaya berat badannya itu jangan turun terlalu drastis gitu. oke, itu yang mesti dijaga ya. Jadi ini juga Ya. dengan kolesterol yang masih tinggi, diet yang sebaiknya dilakukan sekarang ini adalah lebih ke apa nih? Kasihan juga ya dok ya. Nah, lemak jenuh harus dibatasi. Biasanya orang Indonesia itu Ah, makanannya itu tinggi lemak jenuh. Jadi goreng-gorengan ya bukan, akibatnya juga salah satunya ya dok. nah, lemak jenuh itu dari minyak kelapa, dari santan gitu ya, dari butter atau mentega, Mm-mm. margarin. Itu kan banyak Mm-mm. banget tuh. Misalnya makan pagi nasi uduk, pakai nasinya udah pakai santan. Mm-mm. Lauknya pakai mie goreng, bihun goreng, pakai kerupuk, pakai kentang balado gitu ya, pakai tempe orek dan semuanya digoreng. Itu lemak jenuhnya jadi banyak. Ah, Jadinya oke. makanya biasanya kolesterolnya bermasalah di situ. Oke. Gitu. Jadi memang sekarang yang harus dilakukan oleh Citra tadi adalah Citra adalah mengurangi lemak jenuhnya ya dokter ya. Ya, harus dibatasi dan perbanyak asupan Dibatasi. serat, sayuran. Oke. Oh ya itu benar, penting sekali. Berikutnya adalah dari Maya Naria, diet sehat, jalan 45 menit every day, ala selebriti. Dengan mengatur pola makan yang lagi happening banget. Bisa nggak ya untuk busui? Pasca lahiran berat badan saya soalnya susah turun dokter. Ya ini lagi Apa hits tuh? banget ya dokter ya. Pola makan yang Apa happening apa nih? itu dia tuh. Saya juga bingung nih dok. Tapi jadi sebenarnya gimana? Olahraganya udah benar ya dok ya. Jalan 45 menit sehari. Tapi kalau misalnya sekarang ini Moms Maya Nara ini mengalami kayak berat badannya susah turun. Sebaiknya apa lagi yang harus dilakukan dokter? Oke, olahraga untuk pasca melahirkan itu harus hati-hati nih. Dia Betul. maksudnya SC, seksio atau normal. Mungkin kalau Mm-mm. misalnya dia normal, itu dia mungkin bisa oke, langsung bisa olahraga gitu ya, yang Ya, ya. ringan atau sedang itu masih oke. Tapi kalau dia post sesar gitu kan nggak bisa langsung. Berarti Betul. biasanya 2 minggu, bisa kadang-kadang sampai 40 hari. Mm-mm. Post sesarnya baru dia bisa beraktivitas kembali seperti biasa gitu. Untuk olahraga, jalan cepat, lari, jogging 45 menit itu termasuk kardio, olahraga kardio itu juga oke, nggak Ya, masalah. ya. Boleh dikombinasi juga sama olahraga yang menggunakan otot nih, olahraga resistan. Mm-mm. Tuh, supaya Ya, ya, massa ya. ototnya di badannya itu nggak turun. Kan jadi kalau misalnya kita ditimbang atau diukur misalnya 60 kilo gitu ya, itu kan ada otot, ada lemak, ada air, ada tulang Ya. dari 60 kilo itu. Jangan sampai otot kita ini turun, lemaknya Ya. malah tambah naik gitu. Itu jangan. Jadi Oke. kita mempertahankan penurunan berat badan itu dari lemak. Jadi kalau Oke. otot, tulang, air kalau bisa jangan turun.
Oke, oke. Nah, dok, pertanyaan berikutnya ini sering terjadi nih. Marwah_B. Dok, saya busui. Anak saya umur 6 bulan. Sudah mulai MPASI. Makin ke sini berat badan saya makin melonjak nih dokter. Kira-kira rekomendasi diet apa yang tidak mempengaruhi produksi ASI? Nah, ini mungkin menariknya karena memang banyak sekali kejadian ada lagi nih. Seperti saya waktu itu dok. Saya pasti saat hamil naik berat badannya nggak terlalu sih dok. Tapi begitu menyusui, waduh dok. Itu makan karena nggak bisa berhenti ya dok. Jadi justru kenaikan tuh banyak di saya Pada saat dapatkan menyusui. saat saya menyusui. Nah ini gimana? Ini mungkin sama nih karena Moms Marwah ini menyusui, tapi ini makin ke sini justru berat badannya makin melonjak. Sebenarnya nggak bisa disalahkan juga nih, karena kalau menyusui Ya. itu biasanya rangsang laparnya itu lebih tinggi. Banget dokter, ya nggak sih Moms, setuju ya? Lapar mulu gitu ya. Iya, Kayak iya, iya, kayak iya. perutnya koncokan mulu. Apalagi kalau misalnya habis menyusui gitu, tambah haus, tambah lapar. Ya itu yang tadi saya bilang. Jadi pada saat dia menyusui, itu kebutuhan kalori si mams Mm-mm. itu memerlukan lebih tinggi kalori. Itu sama kayak dia olahraga gitu. Jadi dalam satu Mhm. hari itu kurang lebih pembakaran kalorinya bisa defisit sendiri 400-an kalori sebenarnya dari dia menyusui. Itu sebenarnya benefit. Nah, cuman Ya, ya. hati-hati. Kalau asupannya terlalu over akan berpengaruh. Terus kalau ditanya diet apa sih yang bagus untuk ibu menyusui? Kalau saya sih bisa menyarankan adalah diet yang gizi seimbang. Ya, Jadi betul. antara karbohidrat, protein, dan lemaknya itu harus balance. Selama dijaga balance dan jenis dari lemak yang digunakan adalah lemak jenuhnya itu dibatasi kurang dari 10%, sisanya itu dari lemak tidak jenuh, harusnya berat badannya pun juga lebih gampang turun. Gitu. Oke, oke. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Lita Kuna_Karima. Dok, kalau ibu obesitas nih 76 kilogram, tinggi badan 163 cm, maksimal kenaikan berat badan pas hamilnya berapa nih dokter? Wah, ini langsung cermat minta dihitungin sama dokter Chris. Tinggi badan Jadi bisa bukan juga langsung berat ditakar. badan dia sebelum Berat hamil berapa badannya ya? 7, sekarang ini berat badannya sebelum hamil 76 kilo, lalu Wah, tinggi badannya 163. masuk Nah, pas obesitas lagi berarti hamil itu. ini nih kenaik. Kenapa dok? Masuk ke obesitas berarti berat badannya Iya, 73, tinggi badan cuma 163. 76. 76 Ya, bahkan berat badannya. itu masuk ke kriteria overweight obesitas. Jadi kalau bisa Oke. berat badan itu jangan melebihi 10 kilogram kurang lebih. Maksimal 10 sampai Ah, 12 kilogram. Jadi oke. jangan over dari, saya sih bisa bilang bahwa 10 kilogram ya. Tapi dengan catatan, Ya, 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 ya. peningkatan berat badan itu harus mulai dari trimester kedua. Kedua Jadi dan jangan ketiga sampai ya. ya 10 kilogram di awal terus trimester Ya, 2 ya, ya. ketiga nggak nambah, itu juga jelek sebenarnya. Oke, Gitu. oke. Dan harus sering Oke. kontrol ke dokter kandungan juga supaya dilihat apakah peningkatan berat badannya itu sesuai Ya, untuk si ya. janinnya itu, si babynya dalam perut. Jadi jangan sistem nabung di awal kehamilan ya dokter ya. Jangan nabung di awal terus Oke. akhirnya dihabisin gitu, jangan. Benar, benar, benar. Nah ini tadi ya, Lita Kuna_Karima sudah terjawab ya. Nah pertanyaan selanjutnya dari Darana.Nasya. Setelah melahirkan berat badan saya malah naik 10 kilo. Wah ini kembali lagi dialami nih. Apakah boleh mulai diet ketika anak usia 6 bulan? Tadi dokter sebenarnya sudah menyampaikan bahwa kita boleh-boleh saja melakukan diet setelah kita melahirkan. Lalu pertanyaan mungkin yang berikutnya adalah bolehkah intermittent fasting dengan kalori di bawah TDEE? Nah ini menarik nih. Soal intermittent fasting karena lagi banyak dijalankan nih diet seperti ini. Nah, Nah, gimana nih, dokter? sebenarnya kalau intermittent fasting pada saat menyusui seperti ini itu kurang ideal ya. Karena kan kalau si Ah, kecil oke. itu menyusui itu kan dia bisa kapan aja maksudnya, bisa setiap 2 jam 3 jam sekali gitu, ntar menyusui Ya, gitu. ya, ya. Jangan sampai dia intermittent nggak makan selama siang, kan sedangkan si ASI ini terus berproduksi. Betul. Dia memerlukan bahan bakar pada saat itu akan berpengaruh nanti. Kalau saya sih lebih menyarankan untuk ibu yang menyusui itu small frequent feeding. Jadinya porsi Small makannya yang frequent kecil tapi sering. feeding. Ya, jadi Ah, oke, oke. porsi kecil tapi sering, tapi Bukan berjarak banyak gitu. tapi Misalnya sering ya, dok? kalau banyak tapi sering bahaya juga ya. Iya, iya, iya. Oke, Jadi oke, oke, misalnya oke. setiap 2 atau 3 jam sekali itu ada porsi makan, tapi dia porsinya kecil-kecil. Misalnya sarapan pagi jam 7, snack jam 9, makan siang jam 12, snack lagi jam 3 sore, makan malamnya misalnya jam 6 atau jam 7, snack malam sebelum tidur boleh lagi tuh, jam Mm-mm. 9 atau jam 10 malam. Itu kan karena supaya memenuhi kebutuhan buat produksi si ASI-nya juga. Jangan sampai Betul. dia intermittent fasting misalnya. Makan dari siang misalnya, makan siang terakhir jam 1, terus sampai besok pagi lagi dia nggak makan apa-apa. Ya. Nanti besok pagi
produksi ASINya dia akan terganggu biasanya seperti itu. Jadi Oke, akan oke, berpengaruh produksi ASI. Apalagi kalau oke. misalnya dia nggak minum juga, dehidrasi juga, itu hati-hati. Oke, ini menarik sekali nih. Jadi memang sebaiknya tidak dilakukan intermittent fasting yang memang sekarang juga lagi hits banget ya. Banyak banget selebriti juga yang melakukan. Sebaiknya adalah small but frequent diet. Jadi benar-benar makannya sedikit-sedikit tapi sering. Nah dok, Ya. pertanyaan selanjutnya ini menarik juga nih. Apakah ada dampak buruk apabila ibu menyusui vegetarian dan tidak makan protein hewani sama sekali? Kita tahu ya dokter sekarang banyak banget yang melakukan diet plant-based. Vegetarian. Nah ini gimana nih dokter? Oke, mungkin harus dibedakan dulu ya antara vegan sama vegetarian. Jadi Oke, kalau oke, misalnya oke. vegetarian itu kan dia masih ada beberapa orang yang konsumsi telur, susu untuk yang Betul. vegetarian. Tapi kalau vegan itu kan dia benar-benar totally nggak boleh tuh mau makan Ya, ya, telur, ya. mau makan susu dia nggak boleh. Kalau untuk vegetarian berarti yang masih memperbolehkan telur atau susu sebenarnya masih aman, masih Mm-mm. oke-oke aja. Cuman hati-hati Oke. sama yang vegan itu pada beberapa kasus ada defisiensi misalnya kayak vitamin B12 gitu ya atau Mm-mm. vitamin A itu biasanya dia akan berpengaruh dari situ karena kan Oke. plant-based diet pada beberapa orang yang bermasalah dengan polimorfisme genetiknya dia itu dia tidak bisa mencerna vitamin A dengan baik, B12 juga dengan baik karena vitamin A yang berasal dari tumbuhan dan hewani itu berbeda bentuknya, ikatan kimianya itu berbeda. Jadi Ya, pada ya, beberapa ya, ya. orang kalau cuman berdasarkan dari uh, tumbuhan doang atau dari nabati doang, biasanya nggak akan tercukupi tuh. Mau nggak mau perlu ada tambahan suplementasi. Oke. Gitu. Oke. Nah, Sebenarnya dok, kan tadi dokter, ya, nggak apa, kalau silakan dok dilanjutkan. orang vegan itu kan pilihan hidup ya. Jadi misalnya kita sebagai dokter membantu untuk Ya, 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 ya. memperbaiki itu. Kalau dia mau Ya. vegan ya oke, berarti mau nggak mau harus ada tambahan di luar itu. Gitu. Oke. Nah, dokter, tadi kan dokter bilang kalau minum teh pelangsing tidak disarankan. Nah, kalau buat moms yang baru melahirkan mengkonsumsi obat-obat diet gitu loh untuk bisa ya kayak pill diet atau mungkin ada juga minum yang lainnya. Itu boleh nggak sih, Dok? Kalau saya sih tidak menyarankan. Karena Oke. pil diet prinsipnya pertama ada yang dia menghambat penyerapan lemak. Jadi dia Mm-mm. bikin buang lemak itu banyak. Misalnya kita buang angin atau buang air besar itu berminyak banyak gitu ya. Itu kan ada beberapa Ah, yang ya, seperti ya, itu. ya, 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 ya. Biasanya sih jangka panjangnya vitamin-vitamin larut lemak dan lemak-lemak yang diperlukan oleh tubuh untuk memproduksi ASI itu biasanya kan tidak terserap dengan baik. Mm-mm. Jadinya dia akan berpengaruh ke situ. Terus biasanya ada lagi obat diet yang merangsang untuk menekan nafsu makan. Mm-mm. Jadi bikin kita nggak nafsu makan gitu ya. Itu sebenarnya dia bersifat stimulan. Stimulan itu berarti meningkatkan denyut jantung gitu ya, meningkatkan aware gitu. Efek melalui ke asinya itu bisa mempengaruhi si bayinya juga akan seperti itu. Nah, itu dia. Itu sih lebih baik tidak disarankan. Jadi akan lebih baik ya kita atur pola makan dari si momsnya sendiri. Ngatur makannya Oke, supaya bisa menahan nafsu makannya sendiri. betul. Gitu. Betul. Oke dok, satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup obrolan kita di live Instagram hari ini dok adalah do's and don'ts pasca diet pasca melahirkan. Apa nih dari dokter Chris? Oke, pertama eh, peningkatan berat badan selama melahirkan harus dipantau secara ketat. Ya, Jadi peningkatan berat badan itu jangan over. Terus yang kedua, ketika melahirkan itu mengatur makan itu harus sesuai pengaturan betul, makannya. betul. Jadi jangan over khususnya karbohidrat yang simple. Jadi Ya, harus menghindari karbohidrat simple. Jadi harus perbanyaklah asupan karbohidrat yang kompleks. karbo kompleks ya. Tiga, tiga cairan. Cairan juga harus cukup. Jadi kalau misalnya cairan itu harus tambahan selama menyusui, itu lebih banyak. Misalnya di 6 bulan pertama itu perlu 800 ml per hari penambahannya dibandingkan kebutuhannya dia. Terus keempat, dengan menyusui, itu justru malah lebih gampang menurunkan Iya, berat badan iya, dibandingkan ibu yang tidak menyusui. iya, Dan jangan lupa betul. selalu olahraga gitu. Itu yang harus Olahraga itu diperhatikan. penting supaya berat Ya. badan cepat balik ke normal. Yang jangan dilakukan adalah tadi ya, minum obat-obatan untuk menurunkan berat badan. Karena itu juga bisa berpengaruh terhadap ASI-nya ya, Moms ya. Boleh-boleh Iya. saja melakukan diet setelah melahirkan, nggak masalah. Tapi kita harus menjalankan diet sehat, pola makan seimbang, dan juga tentunya berolahraga menyesuaikan nih. Kalau mungkin kalau habis kelahiran sesar, jangan langsung olahraga yang berat-berat ya, Moms ya. Nah,
Betul. Dokter Kris, terima kasih banyak atas waktunya. Senang banget kita bisa ngobrol sesuai tema kita hari ini. Diet sehat pasca melahirkan bersama Dokter Christopher Adrian M. Gizi SPGK, dokter spesialis gizi klinik Ciputra Medical Center dan RSUD Koja. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, Dokter Kris. Jaga kesehatan selalu. Sampai ketemu, dokter. Mari. Bye. Iya. Dan terima kasih juga Moms yang tadi sudah bertanya, sudah ikutan di live Instagram kita hari ini. Yang pastinya semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi modal nih buat Moms yang baru saja melahirkan untuk berdiet yang sehat tentunya. Supaya kita juga bisa mendapatkan turun berat badan yang ideal, yang sesuai. Tidak membuat kita juga jadi sakit dan yang paling penting tidak mempengaruhi ASI kita untuk si kecil ya. Untuk Moms semuanya jaga kesehatan selalu. Stay at home, tetap di rumah aja. Kita sudah hari Jumat, berarti besok sudah akhir pekan ya. Selamat menikmati akhir pekan bersama anggota keluarga di rumah saja tentunya ya Moms ya. Minggu depan, live Instagram Mother and Baby juga akan kembali hadir. Banyak sekali tema-tema yang sudah kita siapkan untuk Anda Moms. Jadi kembali saksikan ya live Instagram Mother and Baby Indonesia. Saya Novita Enje, Editor-in-Chief Mother and Baby Indonesia, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Moms.